Teknologi dan Bisnis Tikom Ambon terletak di Kota Ambon, Provinsi Maluku, kota yang kaya akan budaya, sejarah, dan kuliner. Pusat pendidikan dan pengembangan teknologi yang memberi arah perubahan. Universitas Teknologi dan Bisnis Tikom Ambon memiliki 8 jurusan atau fakultas terbaik. Tunggu apa lagi ya? Ayo segera daftar di Universitas Teknologi dan Bisnis Tikom Ambon sekarang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarmila Saniapon dengan NIM 210101A033. Di sini saya mahasiswa dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Ambon, di mana saya di sini mahasiswa semester 5, jurusan Teknik Informatika. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kriptografi. Baik, di sini saya akan membahas beberapa poin penting dari materi kriptografi. Ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, sistem kriptografi, penyadap, kriptanalisis, dan juga kriptologi. Saya akan membahas untuk poin yang pertama, yaitu sistem kriptografi. Sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu sistem kriptografi, di sini saya akan membahas sedikit tentang kriptografi. Apa itu kriptografi? Jadi teman-teman, kriptografi adalah istilah dimana yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu memiliki dua kata, yaitu kriptos dan graphia. Kriptos yang artinya rahasia dan graphia yang artinya tulisan. Jadi secara harafiah dapat dijelaskan sebagai tulisan rahasia. Jadi di sini sistem kriptografi adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melindungi informasi agar hanya dapat diakses atau dipahami oleh pihak yang berwenang. Tujuan utama dari kriptografi adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data dalam konteks keamanan informasi. Kriptografi membantu mencegah akses yang tidak sah ke dalam terhadap data kita. Ada beberapa konsep kunci dalam kriptografi yang melibatkan penggunaan algoritma enkripsi dan dekripsi. Ada beberapa jenis kriptografi, yaitu yang pertama kriptografi simetris, kriptografi asimetris atau kriptografi kunci publik, fungsi khas, protokol kriptografi, dan kriptografi kuantum. Di sini saya akan membahas salah satu jenis kriptografi, yaitu di sini saya akan membahas mengenai kriptografi simetris. Apa itu kriptografi simetris? Dalam kriptografi simetris, kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi data. Perlu teman-teman ketahui, enkripsi adalah proses mengubah teks biasa atau teks yang dapat dibaca ke dalam bentuk acak atau biasa disebut dengan ciphertext. Jadi sedangkan dekripsi adalah proses mengembalikan atau mengkonversi ciphertext atau tulisan yang acak tadi menjadi teks yang dapat dibaca atau teks yang dapat dipahami. Jadi di sini contoh dalam kehidupan sehari-hari kriptografi simetris, yaitu memasukkan password pada layanan media online, seperti memasukkan password untuk masuk ke Gmail Anda. Baik, kita masuk ke pembahasan poin kedua, yaitu penyadap atau biasa disebut juga dengan istilah cipherware. Jadi penyadap atau cipherware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tanpa izin dari pengguna atau perangkat lainnya. Penyadap dapat mencuri data pribadi, informasi keuangan, atau melacak aktivitas online pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Salah satu contoh situs penyadap yaitu aplikasi berbahaya, email phishing, dan situs web palsu. Situs web palsu atau mencurigakan dapat menyembunyikan penyadap dalam kode atau skrip yang dapat diunduh secara otomatis saat mengunjungi situs web mereka. Baik, untuk poin ketiga, kita membahas tentang kriptanalisis. Apa itu kriptanalisis?
Kriptanalisis adalah ilmu yang berkaitan dengan upaya menganalisis dan mendekripsi sistem kriptografi atau sandi, terutama ketika tidak ada kunci dekripsi yang diketahui. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi yang terlindungi atau pesan yang dienkripsi tanpa memiliki kunci yang benar. Kriptanalisis dapat mencakup berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi keamanan sistem kriptografi. Poin-poinnya yaitu yang pertama, penyebaran sandi kaisar. Kriptanalisis pada enkripsi simetris. Contohnya pemecahan password. Pemecahan password melibatkan upaya untuk mendekripsi atau menembus kata sandi yang melindungi data atau akun pengguna. Contoh kriptanalisis di sini, jika seseorang memiliki file kata sandi terenkripsi, mereka mungkin menggunakan teknik kriptanalisis seperti serancangan brute force atau serancangan kamus untuk mencoba kombinasi kata sandi yang benar. Perlu diingatkan bahwa kriptanalisis dapat digunakan untuk tujuan positif seperti menguji keamanan sistem kriptografi untuk memastikan keadaannya atau kendalanya. Namun ada juga kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bermoral atau tidak bertanggung jawab untuk mencoba mendekripsi informasi yang seharusnya bersifat rahasia. Oleh karena itu, pengembangan teknik kriptografi yang aman dan kuat menjadi sangat penting. Kita masuk ke pembahasan poin terakhir, yaitu kriptologi. Apa itu kriptologi? Jadi teman-teman, kriptologi dengan akhiran ologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kriptografi. Jadi kriptografi adalah ilmu tentang penyajian data yang meliputi kriptografi dan kriptanalisis. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai beberapa poin penting dalam materi kriptografi. Bye!